Wong lahiran kan taruhannya nyawa, Bu. Menurut seorang ibu, babaran gak kerasa sakit. Karena yang paling sakit adalah ketika disentak oleh suaminya dan digentak oleh sang anak. Sakitnya luar biasa. Anak bentak ibune, Masya Allah. Sang ibu dah kerasa rasanya arep kiamat. Langit arep runtuh, gondok-gondok gedene sekelapa nang telak ngene. Panangis nganti remetu eluwe gara-gara disentak nang anake. Wong anak diperintah tuku lombok. Nok mana ring warung tuku lombok. Bocah ngejawab, perintah maning. Mikit tuku kemiri saya tuku lombok. Dia adalah perintah. Ibu ngejawab, ya Rahman. Dua anak deneng model kayak gue nemen ya Allah. Orang rumang sani hawak munok. Hangang bulan 10 dina. Pating pendusul lang jero weteng. Barang tak lahirna modele kayak kowe ya Allah. Apa maning pas metenge kowe bulane tua. Turu miring ora kepenak. Melumah rasane bengek. Kemurep rasane ampek ya Allah. Angger wong meteng bisa turu karo kemurep, kasure kudu dibolongin dingin. Apa maning waktu lagi babaran metenge tua. Ya Allah, ngidam jaluke macem-macem. Musim rambutan orang jaluk rambutan. Tengah wengi jaluke kelapa enom. Isuk-isuk jajane pentol. Barang lahir modele kayak kowe ya Allah. Pas kowe lagi metu angel ngene metu. Kene nggone ngeden sekuat tenaga. Bapakmu mung takon wis metu apa durung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab uluk salam kula. Kula dongaken mangke dugi dalem entuk duit 8 juta. Mulane kersane langkung semangat kula bali sepindah malih uluk salam kula nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu
la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd, hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Rama Kiai Dr. Andes Maftuhin Hamam selaku Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Sukaurip ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabila khos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Rama Kiai Haji Khodari Abdul Muthalib selaku Ketua MUI tingkat Desa Sukaurip ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Dumateng sedaya para Rama Kiai, para Bapak Kiai wonten ing tlatah Sukaurip Balongan ingkang boten waget kawula sebat asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah fatwanipun. Wabillahi khos kepada panjenenganipun Ibu Bupati Kabupaten Indramayu yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan dan hukum Sekda Indramayu, panjenenganipun Dr. Andes Haji Sugeng Irianto MSI ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabillahi khos kepada Bapak Adi Setiawan selaku Dirut PDAM Kabupaten Indramayu ingkang tansah kula hormati nuninjih, kang kawula mulyakaken. Wabillahi khos kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Balongan, wabillahi khos kepada Bapak Opik Hidayat Esos selaku Camat Kecamatan Balongan ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabillahi khos kepada panjenenganipun Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Balongan beserta anggota ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabillahi khos kepada Bapak Dan Ramil dari Koramil Kecamatan Balongan atau yang mewakili beserta anggota ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula mulyakaken. Dumateng sedaya para pengemban-pengembating projo, para punggawa-punggawaning projo, aparatur pemerintah desa Sukaurip, wabillahi khos kepada Bapak Casmuri selaku Kuwu Desa Sukaurip beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua KMB, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Sukaurip ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula mulyakaken. Wabillahi khos kepada keluarga besar Jamaah Masjid Al-Ikhlas dan keluarga besar remaja-remaji Masjid Karisma Sukaurip. Wabillahi khos kepada keluarga besar Jamaah Masjid Sukaurip Masjid Al-Ikhlas. Saya minta tepuk tangan dulu kangge Ketua Panitia dan seluruh anggota Panitia Jamaah Masjid Al-Ikhlas Sukaurip. Mudah-mudahan keluarga besar Masjid Al-Ikhlas Sukaurip tansah ditetapkan imane, ditetapkan islame, ditambah ihsane. Amin Allahumma. Wabillahi khos kepada Bapak Ibu Kuwu sekecamatan Balongan, wabillahi khos kepada Ketua MUI sekecamatan Balongan, wabillahi khos kepada Ketua MWC NU Kecamatan Bolongan ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabillahi khos kepada Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar dari seluruh jamaah Jamiyah Desa Sukaurip ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabillahi khos kepada Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang Banser, rencang-rencang Denwatser, tak lupa kepada Jamaah Ibnu IPPNU, ugi sekaligus Jamaah Maulid Simtuduror dan seluruh para agnia, para donatur, para dermawan yang mudah-mudahan selalu diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah. Amin Allahumma.
Para tamu undangan santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing prawan-prawan dang cepeto entuk suami, sing joko-joko dang cepeto rabi, sing duda randa enggal uli ganti, sing tua-tua moga-moga pada cepet entuk rezeki dan enggalo tindak haji Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat, ma'al muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi titip pesan, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadilah manusia ingkang semangat gayuh barang ingkang manfaat. Wasta'in billah, nek ana masalah jaluk pitulungane kalian Allah azza wa jalla. Dan kanjeng Nabi titip pesan, wala ta'jiz, aja males, aja beler, aja sungkanan, aja keset, wala ta'jiz, aja kebluk. Maka hari ini keluarga besar masyarakat Sukahurip, keluarga besar Jamaah Masjid Al-Ikhlas membuktikan rasa semangat keguyup rukunan memperingati Maulidur Rasul bersama warga masyarakat Balongan. Sepindah malih tepuk tangan kangge rencang panitia Jamaah Masjid Al-Ikhlas ingkang kersa tepuk tangan utange lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Masya Allah, cek suara dulu sebelah kanan sana. Assalamualaikum. Masya Allah, sebelah wingking meriko. Assalamualaikum. Alhamdulillah, semangat. Sebelah kiri, halo. Iya, masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack napa mboten? Ora kebagian. Mulane mangkate sing gasik, sing ora keduman snack tetep rezekine sing barokah. Walaupun boten kebagian snack, tapi kan jajan lewian badang Idul Fitri masih wonten nggih Bu? Masya Allah, daging lewian kurban nggih masih wonten. Masya Allah, pertahankan. Tanggone Sarah Riyadut Solihin dijelaskan, barang siapa meja rumahnya gak pernah kosong, minimal ada 2 toples isi jajan yang enak, tapi diniatna kangge nyuguh tamu, kanggo nyuguh aja nggo ngemil dewek. Diniatna jajan nang meja kanggo nyuguh tamu, ana sing mertamu mbuh langka sing mertamu, tapi karena kebiasaan pasti mejane ana isi jajane, maka saben enjing malaikat rahmat rawuh teng daleme panjenengan maringi kaberkahan karo wong-wong sing pada seneng nyuguh tamu. Allahumma. Maka dibiasakna mejane nang omah pada diisi top, tapi aja toples kos. Toples sana isine justru jajane sing enak-enak. Wa malaikat rahmat sing arep mertamu mejane dume ana toplese isine rengginang memes. Melas malaikat mangan jajan alot. Nih kalau bersama warga masyarakat Sukahurip karo jamaah Masjid Al-Ikhlas ngajine semangat begini, kira-kira ngaji bareng mumpuni rampung selesai jam berapa? Dalam jam kali? Masya Allah. Jam kali sore Pak Kiai? Kula munggah jam 10, mandape jam 2 sore. Berarti ngajine 4 jam. Ya Allah, kue ngundang apa ngontrak? Ngontrak sampai jam 2 sore. Ibune kuat. Ngaji sampai jam 2 sore kuat. Masya Allah. Bapaknya sanggup? Bapaknya sanggup, ibune kuat, aku melu-melu.
Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa. Amin Allahumma. Bu, panitia untuk menyiapkan pengajian hari ini, Masya Allah, derek sowan tenggene daleme Pak Kiai. Mohon barokah bimbingan dari Pak Kiai sehingga pengajian hari ini semewah luar biasa dan semegah pengajian di Masjid Al-Ikhlas sampai dalam kurun waktu 1 malam ke panggung Tukul Kembang. Mungkin kelihatan sepele, Bu, tapi untuk menumbuhkan kembang-kembang ini dalam waktu 1 malam perlu keguyup rukunan warga masyarakat Sukahurip. Betul? Leres. Secerdas apapun ketua panitianya, sehebat apapun kuwu Sukahurip, beliau itu ibarat lidi. Lidi cara orang Sukahurip diwastani nopo nggih? Dalam biting. Bentar. Lidi cara wong Cilacap Jawa Tengah arane sada. Nek biting iku sada lenjeran tapi wis dipotong-potong kanggo mincuk tumtuman Nagasari. Cara Cilacap biting. Jadi nek biting niku adalah sada lenjeran sing wis dipotong-potong go mincuk tumtuman. Lah cara Cilacap lidi iku arane sada. Cara Indramayu sami pada baik. Dalam sapu ada. Baru mulai acara udah ribut rame perkara gara-gara sada. Kalau sapu ada niku adalah sada sing wis dikumpulna dijiret. Tapi lidi sada adalah lenjeran dia berdiri sendiri. Betul Pak staf ahli pemerintahan Sekda Kabupaten Indramayu. Leres. Oke, sekarang sepakat lidi adalah sada. Cocok? Setuju? Seakas-akase arane sada, tapi nek namung sak lenjer, jangankan go neplok laler. Go nyapu bae ora dadi. Long sapune sapu, sadane mung siji, go nyapu ya mung wakuik-wakuik. Semana uga kuwu Sukahurip ketua panitia, sehebat apapun ketua panitia pengajian akbar Masjid Al-Ikhlas, kalau cuman seorangan ibarat sada yang berdiri sendiri, jangankan buat neplok laler, go nyapu bae ora dadi. Tapi nek sapu pirang-pirang sada, arane sada-sada dikumpulna dijiret dadi siji, monine dudu sada maning, monine dadi sapu. Nek sada wis dadi sapu ada, jangankan laler, dalan sedawan-dawan Sukahurip bakalan bersih dirampungaken karo sapu ada. Betul? Leres. Pengajian hari ini begitu hebat ketua panitia, bisa mengadakan pengajian panggung sebegini mewah. Masya Allah, panggungnya duit, backgroundnya duit, layose duit, shootingane, seneke, sound sisteme mumpuni. Ya Allah, emang gue wanita apaan? Ini kalau bukan keguyup rukunan jamaah Masjid Al-Ikhlas, kalau bukan keguyup rukunan jamaah sedesa Sukahurip, belum tentu Allah merahmati. Ini dirahmati oleh Gusti Allah sebab
paguyup rukune warga Sukahurip. Tepuk tangan sepindah malih kangge sedaya warga masyarakat Sukahurip. Maka kenapa jauh-jauh dari Cilacap mumpuni diundang maring Indramayu Jawa Barat mriki, padahal siun diundang bocah cilik wingi sore, bocah kencur, maaf menyak belek lancung be ora gepeng. Panitia tadi ngendika mumpuni zaman saiki memberi contoh itu mudah, tapi dadi figur contoh itu yang susah. Sebab wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter. Tapi teng zaman kita sakniki esih rada mending, ora patia pinter nanging dadi wong bener ketimbang dadi wong pinter tapi keblinger. Tak ulang ben sampean boten bingung muter-muter. Bu, assalamualaikum. Masya Allah semangat banget. Panas-panas nganti dileweran keringete, nganti blobor celake. Moga-moga dadi melu blobor dosane Allahumma. Kalau cuman sekedar memberi contoh mah kecil. Tapi dadi contoh niku sing angel. Karena wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter. Tapi untuk sementara waktu di zaman kita esi rada mending, ora patia pinter nanging dadi wong bener ketimbang dadi wong pinter tapi keblinger. Maaf nun sewu. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lanang pencuri wadon wajib tangan keduanya harus dipotong. Maaf punten. Namanya nyolong, ngutil, nyopet, mencuri, mengambil hak orang lain, baik sedikit apalagi banyak, yang namanya mencuri tetap perbuatan dosa. Walaupun nyolong hanya sekedik, namun setitik, tapi namanya nyolong tetap tidak dibenarkan oleh agama. Tapi saumpama ana wong bodoh kok nyolong, paling ujung-ujungnya nyolong pitik. Ujung-ujungnya wong bodoh nyolong, paling nyolong ayam. Kewenangan teng tanggane digebuki, laporna polisi, masukin penjara, dihukum pidana. Ujung-ujungnya wong bodoh nyolong, paling nyolong ayam. Tapi nek ana wong pinter kok keblinger, wong pinter katanya tahu hukum, wong pinter katanya tahu tatanan negara, wong pinter katanya pejabat intelektual, tapi pinter kok keblinger, wong pinter kok nganti nyolong, maka dampaknya merusak negara, bahkan menghancurkan bangsa Indonesia. Saya ngomong begini di awal karena warga Sukahurip, Anda yang jadi pedagang, Anda yang jadi petani, urun pengajian hari ini. Bahkan yang jadi kuli bangunan sampai tukang rongsok ibaratnya. Maaf, itu bukan pekerjaan nista. Saya ulang. Entah tukang tandur, tukang matun, tukang deres, tukang rongsok ibaratnya. Itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat, iku arane nista. Bersyukur dan bangga kita jadi warga Sukahurip. Kenapa bangga jadi warga Sukahurip? Bisa berdiri di kaki sendiri, gelem kudanan kepanasan meme kekeratus keringet banting tulang setengah mati, entuk rejeki insya Allah berkaih karo keluarga. Allahumma. Saya bilang begini karena kita peringatan Maulidur Rasul. Dengan begitu kita bebas, gone bisa ngaji. Dan kita alhamdulillah merdeka bisa ngibadah memakmurkan Masjid Al-Ikhlas. Ini semua adalah berkat perjuangan para pendahulu kita, sesepuh kita, ingkang sami babat alas tenggene Sukahurip. Karena ternyata para pendahulu kita memakmurkan desa kita Sukahurip atas nama ahli ibadah,
atas nama rahmati Gusti Allah, bahkan para sesepuh kita memakmurkan Sukahurip, kita bisa ngibadah bareng-bareng sebab para pendahulu kita ngoneng rewangi memerdekakan Sukahurip dengan cara riyadhah tirakat dumateng Gusti Allah. Alhamdulillah. Maka sakniki Sukahurip desane subur, masyarakatnya makmur. Alhamdulillah bisa tanam, bisa tandur, nandur palawijan, nandur sayur mayur, nandur kapuk kapas, bisa gawe kasur, nandur kacang hijau, bisa gawe bubur, sing watu putih bisa dadi kapur, nandur mbako sing apik digawe rokok, sing ala digawe susur. Mulane menungsa sing pada gede syukur, wong wadone ayu-ayu nganggo skincare bedak lan pupur, aja dadi menungsa kufur, ben dunya akhirat bisa makmur. Allahumma. Loh sekarang kita niki hidup dengan keadaan yang makmur. Dulu zaman Mbah Kakung cilik, zamannya masih paceklik, gili dalan si pada cebrik, angger bengi peteng dedet jalaran durungan lampu listrik, diane sentir cilik terik-terik, hiburane namung suara jangkrik karo kicik, anake rolas pada pating kringik, wetenge ngelih pada pating klikik, mangane ares gedang butin gaplek angger kesretan mendelik-mendelik. Bajune karung goni tanpa benik, awake gatel kena penyakit gudik. Gue ngomong buri ketemu ik. Gue kudu mikir lan perlu diracik. Mulane pantes mumpuni bayarannya paling larang. Saya bilang begini Bu, Masya Allah. Kita sekarang ibadah ada marhabanan, betul nggak Bu? Ada yasinan tahlilan, betul? Dengan begitu kita hidup nguneng ibadah, seneng, bangga, ayem, urip makmur. Itu pendahulu kita untuk babat alas ngislamaken warga masyarakat nanggone Sukahurip, direwangi dengan riyadhah, direwangi dengan tirakat. Kalau nggak pakai tirakat nggak mungkin kita sekarang bisa minum air kelapa. Itu kan karena orang tua kita dahulu telah nanam pohon kelapa. Berarti kita sekarang bisa menikmati air kelapa karena orang tua kita dahulu telah berpikir kirane bisa nandur apa supaya anak cucune iso nyicipi tanduran api ke wong zaman biyen. Wong biyen gentur tapane. Bahasa Cilacap gentur tapane. Ahli riyadhah, ahli tirakat, bukti nyata. Dukun bayi zaman biyen langka arane alat canggih Bu. Dokter orang nibani satu kecamatan satu, puskesmas belum dibangun, sampai-sampai belum ada bidan, alat canggih langka, tapi dukun bayi ngerewangi wong persalinan langka sing pada operasi sesar. Betul? Leres? Dengan segala keterbatasan, kok dukun bayi ngerewangi wong persalinan tanpa bantuan alat canggih, lahirannya normal kabeh. Niku nek dukun bayine ora seneng tirakat, kok nganti ora gelem sholat, dongane ora ampuh. Niku kan karena dukun bayi zaman sengien ahli ibadah, gentur tapane ahli ibadah, maka sekali dongane ampuh. Ya Allah, Ki Bu Sartina pan babaran ngedene rada angel. Tulung ya Allah Ki Bu Sartina, diparingi lancar gangsar ya Allah. Al-Fatihah. Mucabe Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Arrahmanirrahim. Guyone aja ngece. Walaupun orang dulu ngucapnya arrahmanirrahim, tapi karena wasilah lantaran ahli ibadah gentur tapane mangan longan turu longan. Mangane dilong seneng puasa, turune dilong seneng qiyamul lail, maka sekali dongane ampuh. Al-Fatihah babar brah brah brah.
Bayine lahir waras selamat, ibune sehat walafiat. Hanya direwangi karo dukun bayi. Maka orang zaman dulu kalau mendeteksi orang jujur niku tepat. Bukti nyata. Nembe babaran, nembe nglairna kok mangan sambel. Mangan sambel ngakune ora, maaf nun sewu, sing mencret bayine. Tetep orang ngaku, maka bayine sing ana wijine lombok. Secara analogi, kalau seorang ibu nyusoni anaknya kok ternyata ibune mangan sambel, maaf anak mencret niku memper. Tapi uniknya ana wijine lombok kuwi bayine. Maka kalau orang dulu gelem manut karo dukun bayi, ya waras selamat. Nembel babaran, nembel lairan, ora oleh metu ngomah 40 dina. Setelah rampung 40 dina metu ngomah ayune luar biasa. Jangankan tetangga, bojone dewek nganti pangling. Maka wong biyen kalau nembe lairan nembe babaran jur dipilih si kunir batuke. Betul enggak? Orang Indramayu juga sama. Tapi biyen entah zaman seniki wis langka. Wis langka. Ternyata uniknya wong biyen nembe babaran dipilih si kunir batuke lah sing garing dalan bayine. Sing guyu anu paham nemen. Tapi anak bapak-bapak meleng guyu, bapaknya juga paham. Sing dipilih si kunir batuke, sing garing dalan bayine. Kan gak masuk akal. Tapi inilah bukti bahwa orang kita dulu, wong tua kita mbien ali tirakat gentur tapane. Dulu Indramayu masih alas, masih hutan, kita belum lahir. Masih banyak hewan buas, tapi ketika orang tua kita ketemu sama macan, sama hewan buas, orang tua kita nyandong sumum bukmun sak piturute. Macane melayu terbirit-birit, malah macane sing wedi. Sampai-sampai orang tua kita dahulu untuk melawan para penjajah, ketika anak pesawatnya landa liwat, kiai kita hanya pakai sorbannya, namun ngucap Bismillah, Allahu Akbar, sabetna maring langit makbet, pesawatnya landa tiba. Ibu neng guyu ngece nemen kok. Guyune kaya ora percaya. Si ibu pada bilang mumpuni. Iki mah wis tahun 2022. Jenengan cerita zaman tutur tinular. Bocah zaman saiki ora pada paham. Pantesan bocah zaman saniki pada duwe akhlakul ngeyeliah. Diomongi teng ibune, nok waya maghrib aja lunga-lunga aduh. Ora ilok pamali, malah gawe status nang WhatsApp jarene kopi senja. Waya maghrib pamali lungan-lungan adoh nang omah bayi no. Wayai maring masjid salat maghrib. Bocah jawab alah mitos. Jawabannya mitos. Ibu tahu mitos enggak? Mitos sama dengan pret. Padahal kita nggak boleh bepergian waya maghrib, bukan hanya ngendikannya orang tua kita, tapi ngendikannya Kanjeng Nabi, waya maghrib adalah pergantian hari di mana setan, jin, iblis lagi pada metu keluyuran. Ngendikannya Kanjeng Nabi. Kenapa setan bepergian keluyuran pas waya maghrib? Karena ternyata setan paling seneng manggon teng daerah peteng, kotor najis, bukak lan nganga. Inilah kenapa nek wayah maghrib bocah kon pada manjing omah. Bayi kok turu wayah maghrib ora ilok pamali. Kon digugah dipangkundingin nang wong tuane.
Karena kuatir pas lagi turu pikirannya kosong nganga, gampang kepanjingan setan. Anak pintu kon dikancing, jendela kon ditutup, sampai-sampai anak gelas kok ternyata gelasnya buka. Gelasnya buka. Kon dinum. Wong anu kosong kon dinum. Minumlah air sofa. Wah, ini produk asli dari keluarga besar MBCNU Kecamatan Balongan. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Ini saya jadi inget ceritane manuk emprit Bu. Gara-gara diciptakna banyu sofa. Mudah-mudahan banyune pun datekna sehat walafiat. Dinum banyune dijauhkan dari segala wabah musibah. Amin Allahumma. Banyu sofa banyune Kiai NU Balongan. Pinter banget ngone promosi kayak iklan. Pak ahli staf nggih, niku adalah produk kami keluarga besar NU di Kecamatan Balongan. Bisa nanti diborong Pak ahli staf supaya dipun promosikan di seluruh Kabupaten Indramayu. Insya Allah ini luar biasa, namanya mandiri. Karena memang dari uang penghasilan jualan banyu sofa meneko kangge kegiatan mobilisasi kegiatan NU di Kecamatan Balongan. Betul Kiai? Masya Allah, moga-moga nambahi berkah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Gara-gara cerita gelas isi kosong. Waya maghrib. Bekas habis buat minum, wedange kok mbukak nganga, kon ditutup, udah kon dinum, kon ditutup. Ana mangkok kon buka, kon dikurepna, tudung saji masih melompong kon ditutup. Sampai wong lungan-lungan bepergian waya maghrib, kuatire pas lagi pikirannya kosong, gampang kepanjingan setan. Itu sakjane maksud para sesepuh kita melarang kita waya maghrib lungan-lungan adoh. Tapi bocah zaman seniki diingatkan begitu, carene jawabane mit alias orang zaman dulu karena ahli tirakat maring macan ora wedi. Gara-gara senang qiyamul lail, gara-gara senang puasa sunnah, sehingga maring granat ora wedi, maring bedil landa ora wedi, maring meriem landa ora wedi. Tapi kita zaman seniki udah merdeka, jenengan maring emping melinjo pada wedi. Bapaknya terus nyekeli dengkul. Iya mumpuni, namanya asam urat. Maaf Bu, kalau secara logika harusnya yang pada penyakitan, yang pada obesitas itu malah wong bien. Sebab napa wong bien mangane geragas. What is anggeragas? Apa bae doyan. Godong jambu pucuke sing esinom pada doyan. Mangan pelem pakel, tahu pakel enggak? Pelem sing pentil. Mung ditulna maring uyah bedoyan. Betul. Leres. Mangan jagung sejanggel-janggele. Cara sering apa? Bagal. Mangan jagung sebagal-bagale. Oyek, krekel, gaplek, intil, doyan dipangan. Harusnya secara logika kita pikir wong bien malah kudune penyakitan Bu. Karena apa bae dipangan. Tapi nyatanya orang dulu Pak umurnya panjang-panjang. Baca Quran saja nggak pakai kaca sambung. Pangrungone cetak, mlakune semerintil. Wong bien orang nana wong lemu-lemu. Maaf nih, saya bukan lagi body shaming. Orang dulu kurus-kurus jaga badan, sebenarnya nggak terlalu dijaga, tapi ternyata karena senang tirakat, wong bien langsing-langsing kurus-kurus, badannya bagus-bagus.
Tapi zaman sekarang kita kan makmur Bu. Mangan apa bayana? Roti hamburger, roti susu, roti keju ana sing penting duitnya sing go tuku ana. Tapi zaman sekarang karena dimakmurkan mangan akeh tam mal mikir lah ngesok nek lemu ya gampang senam karo goes. Senamnya dilakoni goesnya dilakoni jebule mung sibuk selfie. Mangan tam mal ala gampang ngesuk nek lemu mangan obat diet. Makanya zaman sekarang maaf penyakit begitu macam-macam, virus merajalela. Harusnya kita berpikir sareng-sareng apakah kita yang kurang tirakat. Sebenarnya sholat kita sama sholatnya orang dulu, puasa kita sama puasanya orang dulu, sama-sama ibadahnya. Tapi kita kurang ditirakatnya. Bukti nyoto contoh. Tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Kalau dicepeng oleh Nabi Musa. Gongebuk segara, gongebuk laut. Lautnya kebelah jadi dua. Tapi kalau tongkatnya Nabi Musa dipegang sama Mumpuni. Beda cerita. Jangan kon gongebuk banyu segara. Gue mentung ula-ulana ora mati. Gue nek sing nyekel Mumpuni. Tapi karena tongkatnya Nabi Musa diparingi mukjizat oleh Gusti Allah, Nabi Musa ahli ibadah, iman takwanya di atas rata-rata manusia sehingga dipilih pikaringan mukjizat saking ngarsane Gusti Allah. Semana uga kita niki arane wong tua memang tirakate luar biasa. Sampai-sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kepingin kagungan putro, ternyata Kanjeng Nabi juga puasa tirakat 40 dina. Ketika Kanjeng Nabi puasa 40 hari, tetap berbuka puasa, tetap sahur, cuma bedanya pisah ranjang sementara dengan sang istri, yaitu Sayyidah Khadijah. Ketika puasa 40 hari, di salah satu harinya, Gusti Allah ngutus malaikat Jibril untuk membawa makanan dari sorga, yang makanan ini kemudian untuk menu buka puasanya Kanjeng Nabi. Setelah puasanya 40 hari selesai, Kanjeng Nabi kondur teng dalem kepanggih kali Sayyidah Khadijah. Bismillah, cek 1 juta. Mahal banget ngecek aja 1 juta. Bentar, berarti niki harus pegangnya hati-hati. Karena ini wirelessnya pakai batu. Batu baterainya kalau dipegang perawan mungkin rada berebet. Betul ini ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini betul ngajinya sampai jam 2 sore. Saestu temenanan. Betulan. Saya naik jam 10 kurang 1/4. Turunnya jam 2 sore. Ya Allah. Aku tidak bisa membayangkan gue amplopnya dawane kayak ngapa. Oh boten. Maksud saya sing dawa amal ibadah Allahumma. Kanjeng Nabi ketika ingin kagungan putra saya, Kanjeng Nabi puasa 40 hari, di salah satu harinya buka puasanya pakai makanan sorga, terus kondur teng dalam kepanggih sama Sayyidah Khadijah, kemudian Sayyidah Khadijah hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan, nggih pun menika Sayyidah Fatimah, yang terkenal masyhur ceritanya. Sayyidah Fatimah niku Masya Allah cantiknya luar biasa. Jangankan wong lanang, wong wadon ketemu Sayyidah Fatimah niku sampai insecure. Insecure itu minder. Saking cantiknya putri Kanjeng Nabi nggih pun menika Sayyidah Fatimah. Sampai-sampai wong wadon ketemu Sayyidah Fatimah itu sampai minder Bu. Karena ternyata Sayyidah Fatimah tidak hanya cantik secara zahirnya, tapi cantik secara intelektual. Karena ternyata Sayyidah Fatimah EQ-nya tinggi
daya hafalannya kuat dan cerdas. Tentu karena putrine Kanjeng Nabi, dan yang kedua Kanjeng Nabi sebagai orang tuanya kersa tirakat ketika badhe lahirnya Sayyidah Fatimah. Maka artinya kita wong tua kepingin duwe anak soleh solehah pun kudu seneng tirakat. Saya mau tanya nih, Bu. Assalamualaikum. Ibu punya anak apa enggak? Alhamdulillah. Bapaknya? Assalamualaikum. Bapaknya kagungan putra napa mboten? Salah takun apa salah krungu? Ulangi. Bapaknya kagungan putra napa mboten? Mboten. Bisa nih mboten? Gimana? Orang meteng. Ya Allah. Memang betul Pak, bapaknya ndak hamil. Tapi sebentar, kata siapa bapak-bapak nggak hamil? Pak Ali staff lagi hamil 8 bulan setengah. Maaf, yang gemuk jangan pada tersinggung. Kalau berat Anda di dunia ini 100 kg, maka di planet Mars itu hanya setara 38 kilo. Jadi wong lemu itu bukan perbuatan dosa, cuma salah planet. Maaf ya Pak Alista, waduh gak enak jadi saya. Soalnya tadi bapak-bapak nih yang mulai. Katanya bapak-bapak gak meteng, kata siapa gak meteng? Emang betul bapak gak hamil, yang hamil ibune sing lairaken ibune. Tapi walaupun sing hamil ibune, tapi kan sing nyeponsori bapakne. Ngilang-ngilangin Bu, demi anak perawan nangkene ngakune bujang terus. Ini saya hanya cuman tanya Pak, bapak ibu jadi orang tua, maaf punten. Pernah tukaran karo anaknya napa mboten? Sering. Coba saya tanya sama yang di sebelah sono. Assalamualaikum. Maaf, ibu-ibu jadi orang tua pernah tukaran kali putrane napa mboten? Galdina. Niku nek tukaran karo putrane, maaf ya. Yang angel bocahe apa sing ngeyel sing tua? Disinilah timbul orang tua kadang-kadang dumehna sepuh, dumehna wis meteng, dumehna nglairna anak. Kadang orang tua salah tapi nggak mau minta maaf sama anak. Berarti wong tua kadang banyak yang gengsi. Itu gengsinya orang tua. Ada gengsinya masyarakat. Nek duit belanjane maring Alfamart, tapi kalau utang nembunge aring warunge tanggane. Ana wong kene begitu. Akeh. Ngaji malah ngerasani tanggane. Kalau orang tua tukaran sama anake, maaf ya Bu. Kiai saya bilang, mulang bocah karo mulang wong tua jebule lewih angel mulang wong tua. Soale maaf, entute bocah karo entute wong tua monine beda. Ih betulan, maaf ya, entute bocah monine saru, monine saru. Ora sengaja bocah kepentut nang ngarepe ibune, tit. Ibune ngejawab sembarangan, bejujag, ngentut nang ngarepe wong tua, saru, entute monine saru. Tapi giliran ibune berat brot nang ngarepe bocah, ibune ngucap ora apa-apa wis tua iki. Ayo ngaku apa ora? Ngaku apa ora? Baru kali ini ada orang tua nggak gengsi mengakui salahnya secara berjamaah. Mulang bocah karo mulang wong tua beda.
Karena ternyata leuwih mulang wong tua. Maka maaf, harusnya kita orang tua yang sudah hamil dan melahirkan anak, ucapan niku memang mustajabah. Dongane wong tua niku mustajabah kanggo anake. Sebab napa tirakatnya orang tua. Pirsani bapak-bapak, ya Allah. Wong lanang suka urip ireng-ireng kabeh, Bu. Tenang saja, wong ireng iku akeh keunggulane, Bak. Saya tadi diceritani sama buku mana nih buku? Oh ya, saya diceritani sama buku dulu sebelum Pak Kuwu sukses, pernah Pak Kuwu nyepeng duit mung 20.000 diberikan sama istrinya. Pak Kuwu bilang, "Ayang Embeb." Buku ngejawab, "Iya Mas aliran listrik." Onten dawuh napa Pak? "Iki Bu, sepisan aku njaluk ngapura pisan. Aku durung bisa nyukupi kabeh kebutuhan keluarga. Malah kayak aku nyekel duit 20.000 tok. Mana ya diurus kanggo ngurus keluarga, aku njaluk ngapura durung bisa nyukupi awakmu." Ternyata buku ngejawab, "Ora usah mawi dadak jaluk ngapura Pak. Aku demen banget deh bojo ireng kayak sampean." Pak Kuwu ngejawab, "Hah, deh bojo ireng bangga Pak. Soalnya wong ireng gue akeh keunggulane. Sepisan keunggulane wong ireng gue tahan lama. Yang kedua, anti gores. Ora gampang lecet. Dan yang ketiga wong ireng deh keunggulan ora gampang luntur. Nangisor lampu ya ireng. Lebar kudana ya tetep ireng. Dan aku demen Pak de bojo ireng kaya sampean. Saben bapane balik kerja, aku salaman karo jenengan krasak kayak salaman karo parut. Tapi kan aku ngaji karo Pak Kiai Maftuhin. Ngendikane Pak Kiai Maftuhin, wong angger semakin kasar kapal tangane, tanda bersih rezeki menungsa kuwi mau. Mulane Pak, iki 20.000 insyaallah tak syukuri gawa berkanggo keluarga. Pak Lurah, Pak Kuwu nangis. Terus ngerangkul ibu nih, ya Allah mak. Kurang anak. Dua bojo paling ayu sengalam jagat raya suka urip ya Allah. Matur nuwun ya mak. Awakmu setia ngancani aku. Syukur pisan gue 20.000 bisa gue seminggu ya mak. Buku ngejawab, "Insya Allah. Iki 20.000 orang mau bisa seminggu, tapi bisa gue setahun. Gue tuku tanggalan kalender Pak." Di balik Pak Camat, Pak Ketua PDAM, Pak Kiai, Pak Kuwu, Pak Ahli Staf Pemerintahan dan Hukum Kabupaten Indramayu, pasti di balik suami-suami sukses ada istri-istri yang luar biasa. Istri aja jangan istri-istri. Kalau istri sih berarti banyak istrinya. Pasti ada istri yang doanya mustajabah. Bayangkan Pak, ibu rumah tangga tirakatnya luwih ketimbang wong lanang. Soalnya apa, riadonya seorang ibu rumah tangga, Masya Allah cerdasnya ngungkuli insinyur, sibuknya ngungkuli presiden. Bayangkan dari subuh sampai subuh lagi, dina-dina isine pegawaian tok. Saya ulang. Dari tidur sampai tidur lagi, dina-dina isine pegawaian. Jangan gugupen, sampai bawah juga belum taktok. Bayangkan seorang ibu rumah tangga Pak, setahun anaknya 4. Ya Allah, kucing apa marmut. Anak sing gede digendong nang geger, anak sing cilik digendong nang ngarep. Bisa geger yang gendong, weteng yang gendong, sikile bisa karo ngepel lantai, gasruk.
Bisa tangannya karo ngerajang motongin bawang. Ya Allah, namanya ibu rumah tangga. Dari subuh sampai subuh lagi. Reka-deka tumang ngopeni bocah asa-asa umbe gerabang umbe pakaian bocah sekolah barang kesel saya bengine gelem melumah. Dari mulai habis subuh ngedusi bocah, ngelambeni bocah, dulang bocah, anak diantar ke sekolah. Anak di sekolah, ibu di rumah, ya nyuci, ya ngepel, ya masak, ya liwat, ya jemur pakaian. Zuhur baru selesai rampung. Habis salat zuhur qailulah, istirahat wae turunan ngaso. Suami pulang dari kantor Kuala Lumpur. Suami pulang dari kantor Kuala Lumpur, buka pintu kok nggak dibukain sama istrinya. Kadang marah-marah ngomel-ngomel. Bareng bapaknya manjing omah, weruh ibu lagi turunan pas wayah siang. Si bapak bilang, wong wadon digolet na duit, isine ngelebabur turu kayak kebo. Orang ngerti. Kawit subuh sampai subuh maning dina-dina pegawean. Inilah kenapa doa seorang ibu mustajabah, Bu. Bagi seorang ibu rumah tangga disilet nggak kerasa sakit. Babaran nganti ping rolas anaknya dadi wong kabeh, langkas sing dadi cempek. Lah, wong lahiran kan taruhannya nyawa, Bu. Menurut seorang ibu babaran gak kerasa sakit. Karena yang paling sakit adalah ketika disentak oleh suaminya dan digentak oleh sang anak. Sakitnya luar biasa. Anak bentak ibune. Masya Allah. Sang ibu udah kerasa rasanya arep kiamat. Langit arep runtuh gondok-gondok gedene sekelapa nang telak ngene. Panangis nganti remetu eluwe. Gara-gara disentak nang anake. Wong anak diperintah tuku lombok. Nok mana ring warung tuku lombok. Bocah ngejawab. Perintah maning. Mikit tuku kemiri saya tuku lombok. Dela perintah. Ibu ngejawab ya Rahman. Dua anak deneng model kayak gue nemen ya Allah. Orang rumang sani hawak munok. Hangang bulan 10 dina. Pating pendusul lang jero weteng. Barang tak lahirna modele kaya kowe ya Allah. Apa maning pas metenge kowe bulane tua. Turu miring ora kepenak. Melumah rasane bengek. Kemurep rasane ampek ya Allah. Angger wong meteng bisa turu karo kemurep kasure kudu dibolongin dingin. Apa maning waktu lagi babaran metenge tua. Ya Allah, ngidam jaluke macem-macem. Musim rambutan orang jaluk rambutan. Tengah wengi jaluke kelapa enom. Isuk-isuk jajane pentol. Barang lahir modele kayak kowe ya Allah. Pas kowe lagi metu angel ngene metu. Kene nggone ngeden sekuat tenaga bapakmu mung takon wis metu apa durung. Kene nggone ngeden sekuat tenaga bareng metu modele kaya kowe. Kowe metune angel, ndase kegeden. Diperintah tuku lombok nyentak-nyentak. Menurut seorang ibu disilet gak kerasa lara. Babaran nganti ping rolas tarone nyawa pun gak seberapa. Karena yang paling sakit dibentak nang anake. Maka kenapa doa seorang ibu itu mustajabah. Tapi kemudian di zaman kita sekarang pertanyaannya. Kalau memang doa orang tua mustajabah. Pernah apa enggak ibu ngomongi anak dibantah karo anake? Pernah? Pernah? Sering? Mari kita introspeksi diri. Kalau doa orang tua mustajabah tapi ngomongi anake kok dibantah nang anake, mungkin kita wong tua kurang tirakate. Mungkin kita orang tua kurang riadohnya.
Mungkin kita wong tua kurang jaga salate, mungkin kita wong tua kurang gone puasa. Bahkan puasa wetone anak dipuasani nang wong tua. Karena ternyata yang namanya seorang anak, Masya Allah, peniru yang handal kepada orang tuanya. Maka ternyata nek anak diomongin nang wong tua kok nganti bantah. Maaf punten. Mungkin kita kurang tirakate, mungkin kita kurang riadohnya. Maka hari ini Bu, harus kita saksikan bersama. Masjid Al-Ikhlas, pemuda Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas, semangatnya luar biasa. Tadi yang baju hijau-hijau mana ini? Wes lagi pada umpetan. Masjid adalah tempat terbaik untuk membentuk karakter anak. Anak kok biasa manggon nang masjid, dari segi pakaiannya saja mesti tertata. Maaf nih, preman sak preman-premannya preman awake kebak tato. Lengan kanan tatone gambar tekek, lengan kiri tatone gambar kadal, dadane tato gambar sapi, wetenge tato gambar buaya, ngisor weteng gambare tato ula ndase nang ngisor kloget-kloget. Ibu ketawain apa? Kloget-kloget. Yang namanya ular ya memper karo kloget-kloget. Awake kebek tato, tapi ternyata diparingi hidayah, dia masuk ke masjid. Walaupun awake kebek tato, pasti pakaiannya menyesuaikan. Minimal pakai celana panjang, minimal pakai kemeja, dia masuk ke dalam masjid. Masjid adalah tempat terbaik untuk membentuk karakter anak. Saya belum pernah dapat laporan dari Pak Kapolsek habis mengamankan tawuran antar remaja masjid. Nggak ada Bu. Oh ya keprok lagi nggak apa-apa silakan. Masjid tempat terbaik untuk membentuk karakter anak. Nih contoh, rebana, Ikatan Remaja Masjid Musolanya. Dari segi pakaiannya saja sudah menggambarkan karakter pemuda Islam. Maaf punten nuwun sewu. Kemarin di Citayam Fashion Week yang dibubarkan oleh pemerintah. Karena ternyata awal mulanya niatnya bagus Pak Camat. Karena untuk promosi UMKM agar produk di dalam negeri laku dibeli oleh warga Indonesia. Cuma cara promosinya yang salah. Bocah nom-noman yang putus sekolah punya pekerjaan cuma melanggar norma adat di Indonesia. Dengan cara berlenggak-lenggok layaknya model internasional. Cuma cara berpakaiannya salah. Bocah-bocah wadon gone pakai baju pada kurangan bahan kabeh. Dua Gunung Merapi karo Gunung Merbabu ditonjol-tonjolin. Dua udel disogit celobong udara. Sampai pakai rok mini rok pacet. Bolekan buri nyerempet silit buri. Bolekan ngarep nyerempet silit ngarep. Lah numpak motor kok metadak. Cara berpakaiannya kalah sama buah. Sekarang Bu, buah dipasarkan pada kelambenan. Bir kelambenan, jeruk kelambenan, apel kelambenan. Saya tadi masuk ke desa Sukahurip, saya lihat ada gori ketewel pada jaketan. Ibu tahu ketewel enggak? Tewel cara sini apa? Nangka. Nongkotrok. Yang masih pentil namanya babal. Betul? Sekakaknya babal namanya gori. Sekakaknya gori cara Cilacap nyebutnya ketewel. Cara sini? Pada baik, ya Allah seneng banget ketemu sedulur nang kene. Sakakange ketewel kalau mateng baru disebut nangka. Nangka tok. Cuma nangka doang, nangka. Lah sekarang ketewel pada jaketan, ketewele Sukahurip berarti ngerti aturan. Tapi nang apa ketewele wong wadon malah ora dibrongsong. Jangan heran, sekarang banyak bayi dibuang di pinggir jalan.
Banyak bayi pada dibuang di alas. Banyak kasus pembuangan bayi di tong sampah. Kemarin baru aja kejadian ada bayi dibuang di sampah tong, tong sampah. Diketemukan oleh seorang tukang bersih-bersih jam 5:30 pagi, Bu. Nangis oa-oa, ternyata di tueni ditilikin, ditengokin. Ternyata bayi dalam tong sampah udah dalam keadaan digerumut semut. Langsung dibawa ke puskesmas terdekat, memang keadaannya kritis, Bu. Tapi alhamdulillah ketulungan. Akhirnya Pak Polisi olah TKP di kejadian, ternyata dibuangnya di pusat mall perbelanjaan malah, Bu. Sebenarnya rame, cuma ternyata dilihat dari CCTV pas waya subuh ngebuangnya, dan yang membuang adalah seorang anak gadis usianya masih 15 tahun SMP, Bu. 15 tahun hamil di luar nikah, saking bingungnya bayinya dibuang nang tong sampah. Malah aku melihat dengan mata kepalaku sendiri pas aku nonton TV berita patroli. Loh, kan gak salah saya. Orang saya melihat pakai mata kepala sendiri kan. Yang saya heran, Pak. 15 tahun kok ngerti-ngerti nih cara ngelebok kena. Saya yang 27 tahun tua kaplak begini masih polos-polos saja saya. Paling taunya ya Kurutulung Uyun. Fatu Nizar lah, paling vulgar udah Fatu Nizar lah pokoknya. Laku 15 tahun ngerti-ngerti nih cara begituan. Itu yang saya pikir. Maka inilah kenapa masjid kita, remaja-remaja masjidnya semangat. Karena masjid adalah tempat terbaik untuk membentuk karakter anak. Kalau panjenengan sholat jamaah, putra putrine, cucunya diajak ikut ke masjid. Lah mumpuni kadang anak rewel, malah pada pelayon pecicilan. Wajarnya seorang anak masih seperti itu. Yang terpenting tidak buang najis sembarangan. Orang tuanya bisa ngontrol si anak, itu monggo silakan. Karena ternyata masjid tempat untuk membentuk karakter manusia. Soalnya kita masuk masjid ada adabnya. Kita masuk masjid pakai aturan. Kemarin yang di Citayam Fashion Week, Masya Allah, wis putus sekolah, nggak ngaji. Sampai anak-anak laki-lakinya di Citayam Fashion Week berlenggak-lenggok kayak wong wadon. Cara berpakainya persis udah kayak perempuan. Pakai kutek sampai lentiknya ngungkuli wong wadon, pokoknya bandeng presto tulang lunak kabeh pokoknya, Bu. Ya Allah, muncul di sana Pak Alistaf, ditelusuri muncullah kaum LGBT. Maaf, LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Ada penyakit namanya lesbian, maaf, wong wadon demenan karo wong wadon. Ada lagi penyakit namanya gay, maaf, wong lanang demenan karo wong lanang. Dina-dina pentung-pentungan. Maaf, itu bukan penyakit baru. Dari zamannya Nabi Lut alaihissalam, wong lanang demenan karo wong lanang. Apa azabnya? Allah secara langsung mengirimkan batu kerikil panas dari neraka untuk menghukum orang-orang yang punya penyakit seksual menyimpang. Saya ceritain begitu, ada kaum LGBT ngejawab, loh gue kan zaman biyen. Nanti aku wong lanang demen karo wong lanang, langka azab sakang ngarsane Gusti Allah. Sampai nantang seperti itu, Pak. Maaf. Azabnya zaman dulu, zaman para nabi, sama azab kita zaman sekarang beda. Zaman dulu secara langsung Allah mengirimkan batu kerikil panas, tapi kita zaman sekarang udah bisa mikir azabnya bagi orang-orang yang punya penyakit seksual menyimpang. Maaf, derajatnya lebih asor ketimbang hewan. Bagi orang yang mau berpikir. Kenapa lebih asor ketimbang hewan? Hewan saja bisa membedakan endi lanang endi wadon. Contohnya ayam, gak ada cerita ayam jago demen sama ayam jago. Betul, Pak? Justru sifat nalurinya si hewan, jago ketemu jago malah pada tarung.
Betul. Membuktikan kegentlemanannya, membuktikan kejantanannya dengan cara tarung. Tapi kalau zaman sekarang kita ini, ana wong lanang demenan karo wong lanang, wong wadon demenan karo wong wadon, berarti derajat kita lebih asor ketimbang hewan. Soalnya kalau jagonya demenan karo jago, mungkin 2022 endok larang regane. Ya sekarang mahal 35.000 sekilo, tapi kan sih bisa tuku, berarti jagone sih normal. Masjid adalah tempat terbaik untuk membentuk karakter manusia. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah. Orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah, iman kepada dina akhir, melakoni sholat, menunaikan zakat, dan yang terpenting walam yahsya illallah. Orang wedi karo apa-apa, wedine namung dumateng Gusti. Bu, Assalamualaikum. Itu tadi surat At-Taubah ayat 18. Ternyata orang yang memakmurkan Masjid Al-Ikhlas dibagi dua. Memakmurkan dengan cara dulu ngebangun, yang kedua memakmurkan dengan cara mengisi. Yang dengan cara ngebangun, sing pakai duit silakan berjuang pakai duit teh. Tadi saya berangkat ngaji ke sini, ada bapak-bapak disenggol sama banser, ditanya begini, Kang, tumben awan-awan gelem angkat ngaji. Sing bapak ngejawab, iya gelah kanggo hiburan. Jadi mangkat ngaji nggo hiburan. Aku dek ngebatin, oh berarti ge wong arep ndelang mumpuni tok ye. Tapi nggak apa-apa, saya tidak tersinggung kok. Justru saya mengapresiasi Anda hadir di sini, hadirnya saja, raweh saja sudah berkontribusi di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Soalnya ada ibu-ibu tadi mau duduk di depan, dipersilahkan, Bu, silakan duduk di depan. Ibunya ngejawab, lah saya malu, saya nggak ikut urun. Biar yang urun yang di depan baik, kayak gitu ngejawabnya. Begini, yang urun ataupun gak urun, dulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam gemes banget sama Raja Namrud, ternyata Nabi Ibrahim ini ingin menghancurkan patung-patung berhala sesembahnya Raja Namrud. Ketika Raja Namrud lagi berpesta ya, diam-diam Nabi Ibrahim sambil masuk ke dalam kerajaannya Raja Namrud sambil ngebawa kampak. Kampak cara orang Indramayu apaan? Sami. Kampak cara wong Cilacap Jawa Tengah prekul alias wadung. Oh, di sini kampak sama wadung beda. Wadung ya wadung, kampak ya kampak. Berarti wadung sama kampak gedean mana? Ya udah, saya kira jenengan gak paham wadung, jadi saya ngomongnya kampak bahasa Indonesia. Jadi di sini paham wadung, oke lah kalau begitu. Nabi Ibrahim diam-diam masuk kerajaan sambil ngebawa wadung. Wadungnya ternyata buat mukulin dan menghancurkan patung-patung sesembahnya Raja Namrud. Setelah dihancurin semua, dilebihkan patung yang paling gede, dilebih gak ikut dihancurin. Patung yang paling gede dikalungin wadung, Nabi Ibrahim langsung minggat umpetan. Tapi setelah Raja Namrud masuk ke dalam kerajaan, kaget bukan main, karena ternyata patung-patung sesembahnya wis ajur berantakan. Akhirnya Raja Namrud bilang, mesti ge polai Ibrahim. Cuman Ibrahim tokeh sengalam jagat raya sing ora seneng karo aku. Prajurit, goleti Ibrahim nganti ketemu. Nek wis ketemu, syarat gawah maring kerajaan. Sedeko dawuh raja. Akhirnya prajuritnya madosi Nabi Ibrahim, kewenangan ketemu. Akhirnya langsung diseret dibawa ke kerajaan, disidang oleh Raja Namrud. Ibrahim, lihat patung saya hancur berantakan, mesti ge polahmu, ngaku baik. Ibrahim jawab, katanya raja asal nuduh.
Tanpa bukti saya dituduh, itu namanya fitnah, bukan saya. Jangan-jangan tuh patung sing paling gede kan Kalungan Wadung. Jajal ditakoni. Raja Namrud ngejawab, wah ngece nemen kowe Ibrahim. Ya masa patung ditakoni ya ora bisa ngejawab. Ibrahim jawab balik, loh iku ngerti patung ora bisa ngomong. Lagi patung ngomong bera kuasa, apa maning kok dijaluki rejeki. Aku wis ngomong bola bali Raja Namrud. Wis kudune kita taubat, ayo ngibadah karo Allah Azza wa Jalla. Begitu kata Ibrahim. Tapi Raja Namrud semakin menjadi-jadi. Akhirnya Raja Namrud memutuskan untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan cara dibakar hidup-hidup. Prajuritnya Raja Namrud nggawe api unggun. Api unggun di tengah lapangan. Api unggunnya sampai mulad-mulad. What is a mulad-mulad? Bahasa Indonesia ini berkobar-kobar. Cara Indramayu apa? Sami. Seneng banget aku ketemu sedulur rangkene. Bahasanya kita sama. Mulad-mulad. Itu pakai olah-olah kubra. Api unggunnya mulad-mulad. Saking gedene itu geni sampai prajuritnya Raja Namrud mendekat jarak 5 meter aja nggak berani. Saking panasnya luar biasa. Sehingga prajuritnya Raja Namrud membuat ketapel. What is a ketapel? Nah ini beda ini. Kalau di Cilacap ketapel nyebutnya plinteng. Plinteng. Kita harus belajar sama orang-orang di Bali. Di Bali ngundang bapak-bapak itu beli. Bukan beli. Cilacap nyebut ketapel plinteng. Pli. Bukan itu. Plinteng. Ibu jangan mancing-mancing. Nanti takut kebablasan saya. Jadi kalau ketapel di Indramayu nyebutnya nopo nggih Pak Haji Alista? Tepel. Oh, ini terima kasih saya jadi tambah kosakata. Jadi saya paham kalau di Indramayu nyebutnya tepel. Prajuritnya Raja Namrud bikin tepel. Tepelnya gede banget buat ngebalangin Nabi Ibrahim ke tengah api unggun sing genine mulad-mulad. Tapi ketika Nabi Ibrahim mau dicemplungin ke kobaran api sing genine mulat-mulat, seluruh yang namanya hewan nangis melihat Nabi Ibrahim mau dibakar, kecuali kewan arane cecak. Hanya cecak seorang yang gak nangis, malah guyu kemekelen, nguning guyu kepingkel-pingkel sambil ndamoni geni biar genine tambah gede. Memang kalau cecak ndamoni geni gak mungkin berpengaruh biar tambah gede apinya, gak ada. Tapi dengan cara cecak niupin geni supaya apinya tambah besar. Kan nyengiti nemen Bu. Ibu tahu nyengiti gak? Nyebelin. Bikin sakit hati. Berarti kan cecak di pihak yang salah. Di pihaknya Raja Namrud kalau begitu caranya. Dia niupin api biar tambah gede. Tapi ada hewan sambil nangis. Yaitu manuk emprit, kebingungan. Kepingin bantu Nabi Ibrahim tapi bingung bagaimana caranya. Akhirnya manuk emprit dia terbang ke tengah danau. Dia ambil air dengan cara diminum. Tapi gak langsung masuk ke perut ke lambung. Tapi habis diminum disimpan di paruhnya, di telieh. Bareng disimpan nang telih dia terbang lagi ke kobaran api. Disiramkanlah ke api unggun yang mulat-mulat genine. Mak cerit. Cerit apa ceret? Ceret apa cerut? Kayaknya paling pas cerit deh ya Bu ya. Ya masa biur orang telieh becili. Nek cerut berarti kan jadi manuk emprut. Nek ceret jadi manuk empret. Berarti paling benar cerit jadi manuk emprit. Disiramkan ke api unggun yang lagi kobar-kobar genine mak cerit. Ambil lagi dari danau airnya siram nama ning cerit. Pokoknya cerit terus Bu. Jenengan aja ketawa apalagi cecak.
Bedanya ketawanya jenengan sama ketawanya si Cicak. Kalau jenengan ketawa karena takjub ada manuk emprit begitu cerdas. Tapi ketawanya si Cicak ngece, ngina. Si Cicak bilang prit ya Allah, mikir awakmu. Ngaca awakmu sepira, genine sepira dideleng. Gue nggone ceracrit nganti tekan dina kiamat. Ora mungkin bakal sidem gue geni. Wis kene jagong bae nang sebelah aku, kita nonton dan saksikan bersama-sama Ibrahim akan jadi abu gesang rumpeng dibakar geni. Begitu kata si Cicak. Jawabannya emprit luar biasa. Cecek, aku ngerti awakmu iki nggone ngece aku ya mikir, aku sepira, telihku sepira, aku ngukur. Tapi aku nggone ceracrit banyu nyirami kobaran api sing arepan go bakar Ibrahim, minimal ngesuk nang akhirat iku banyu kanggo saksi. Minimal Gusti Allah paham, minimal Gusti Allah ngerti kula nang pihake sapa lan kula mbelani sapa. Begitu kata manuk emprit. Akhirnya Nabi Ibrahim tetap dicemplungkan ke kobaran api, tapi ternyata atas nama iman takwa dumateng Gusti Allah, Ibrahim alaihissalam tidak luka sama sekali, bahkan tidak bisa dimakan oleh kobaran api. Persis di tanggal 10 Muharram dina Ngasura. Artinya saya cerita begini, kita seluruh elemen masyarakat ingkang hadir di sini majelis, yang urun ataupun tidak urun, hadirnya panjenengan saja sudah berkontribusi derek amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai jadi cecek. Cecek itu Bu, wis urun ora, ngerewangi ora, teka ora, tapi ngomongin blesak. Ana wong kene begitu? Boten, alhamdulillah ya Allah. Ada orang sukanya jadi cecak. Maaf, salah satunya kata Kanjeng Nabi, ada orang yang al-kibru minal fuqara. Maaf, wong melarat tapi sombong. Nun sewu, termasuk orang yang mendapatkan bendu. Bendu itu udah dibenci plus kena azab. Bahasa kitab namanya bendu. Orang yang kena bendu azabnya oleh Allah, al-kibru minal fuqara, wong miskin, wong melarat tapi sombong. Maaf punten, kalau toh di dunia ini ada sifat namanya sombong, itu hanya boleh dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi nek ana wong sugih kok sombong, kan nyebeli ya Bu, nyebelin. Lagi wong sugih sombong be nyengiti, apa maning melarat sombong. Maaf punten, emang ada Bu wong melarat sombong? Akeh. Emang kalau melarat sombong itu nyombongin apanya? Melarate. Kata si ibu, wong melarat sombong nyombongin melarate. Ya ada kejadian Bu. Ini maaf ya. Bapak Ibu, saya sebagai bendahara, besok pengajian insya Allah kita sudah terkumpul dana 40 juta. Memang yang 30 juta dari ibu-ibu jamaah dan masyarakat. Tapi yang 10 jutanya ini ada seorang agnia datang dengan sukarela. Dia memberikan uang pribadinya sebesar 10 juta rupiah. Namanya Kang Sarmin. Umpama ini buat gambaran, ibu udah kadung keprok duluan. Namanya Kang Sarmin, alhamdulillah ini bos pelem, bos mangga, ngasih secara pribadi cuma-cuma 10 juta rupiah. Akhirnya si melarat ngejawab, memper wong sugih ya wae samono. Aku nek lebih sugih ketimbang Kang Sarmin, bisa aku nggone aweh lebih akeh ketimbang Kang Sarmin. Itu kan namanya melarat sombong. Wis urun orang, rewangi ora, kebukti enggak. Deweke ngomong, saya kalau lebih sugih ketimbang Kang Sarmin, saya nggone ngasih lebih ketimbang Kang Sarmin. Itu namanya melarat sombong. Itu namanya cecek Bu. Urun ora, ngerewangi ora, tapi nyacat midra jelek. Ada lagi orang yang termasuk cek-cek.
Maka orang yang ngebunuh cecek itu disunahkan oleh Kanjeng Nabi. Tapi walaupun mateni cecek niku sunah, jangan tiap hari kerjanya mateni cecek. Maksud Kanjeng Nabi, kita ngebunuh cecek adalah sunnah plus dibunuh juga sifat-sifatnya cecek. Ada lagi nih sifat orang cecek. Orang tapi cecek. Orang tapi cicak. Al-bukhlu minal agniya. Wong sugih tapi pelit. Pelit cara Indramayu apa? Pedit. Medit apa pedit? Pelit, medit, betitil, bakhil, kucren jelantir, kayu upil kudanil. Ternyata pelit adalah sifat menular. Bahasa kitab al-bukhlu mahlul sifatil insaniyah wa isbatu adadil hayawaniyah. Pelit itu membuang sifat dasar manusia dan digantikan dengan sifat dasarnya hewan. Bu, assalamualaikum. Ternyata kita manusia dijelaskan oleh kitab bahwa terlahir kita sudah dalam keadaan loman. Apa itu loman? Dermawan, senang memberi, gak enakan orangnya. Kita setiap manusia punya sifat gak enakan. Makanya kita suka nawarin sama orang lain. Seneng nyah, nyoh, nyah, nyah, nyoh, nyoh, nyah. Bukti nyata ibu kondangan ngantri di prasmanan. Ternyata ibu di depan, ada orang ikut ngantri di belakang. Walaupun gak kenal, pasti ibu bilang, maaf ya saya duluan. Walaupun gak keucap lewat lisan, pasti sebersit di pikiran kita. Ada sifat gak enak, karena apa? Ngambil nasi duluan. Bahkan kita sama teman sendiri, lagi di prasmanan kondangan. Panjenengan bilang, mangga jenengan duluan. Yang ditawarin ngejawab, enggak, mangga jenengan duluan. Jenengan jawab lagi, osok jenengan duluan mangga. Terus begitu. Sifat manusia sebenarnya rata-rata kita terlahir suka nawarin, berarti suka ngasih sama orang. Tapi wong pelit adalah sifat manusianya diganti dengan sifat dasarnya hewan. Apa sifatnya hewan? Gak mau berbagi sama temennya. Bukti nyata, jenengan punya ayam, ngasih makan pagi-pagi pakai beras mak pure, ayamnya pada melayu pating kerubut rebutan. Gak ada ayam yang bilang, mangga jenengan duluan. Maka kata Imam Al-Ghazali, ada orang lagi makan, kedatangan temennya kok gak nawarin. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalbaqoroh, seperti sapi. Sapi kalau udah makan, jangankan nengok ke sebelah, jangankan nawarin, us pokoknya mangan baik, gak tengok kanan gak tengok kiri, itu namanya sapi. Jadi kalau ada wong pelit, orang gelem aweh karo tetangga sendiri, gak suka ngasih sama orang yang membutuhkan, itu namanya kok kepinter jenengan. Wong pelit adalah sifat yang menular. Sebab kalau jenengan punya teman sama-sama pelit, mesti sifatnya pun sama. Ternyata wong pelit akeh golet batine ketimbang kelong, dheweke mending golet untung. Maka maaf, wong pelit itu politiknya liciknya luar biasa. Gak mau dia ngasih tapi kepinginnya untung. Bukti nyata ada wong pelit, tetangganya sendiri panen timun. Ternyata jam 5 panen timun, jam setengah 6 mau dibungkus, mau dijual. Orang pelit datang bawa duit 100.000, timun kan sekilo paling 5.000. Deweke cuman beli timun sekilo, tapi duitnya sengaja 100.000 satu lembar. Isuk-isuk gone tuku. Supaya apa tujuannya? Biar yang dibeliin, yang pedagangnya bilang orang lana jujule. Gak ada kembalian mangga dibawa dulu. Wis gawane duit atusan ewu selembar, tukune timun cuman sekilo. Ada timun sortiran ditembung.
Itu timun kok bungkreten ya? Pendek-pendek kabeh, berarti ini nggak laku. Iya Bu, ini nggak laku. Jenengan kersa mangga dibawa. Nggawa timun sortiran ulih 6 kilo. Tuku timun waras cuman sekilo duitnya 100 esi wutuh. Yang punya timun bilang mangga dibawa dulu. Besok kalau ketemu di sarutan nggak apa-apa. Besoknya lagi begitu nganggu duit 1.000 gue maning. Jiwane wong pelit begitu Pak. Boro-boro dia ingin menjadikan orang lain supaya lebih bahagia dengan cara dia ngasih. Malah kepinginnya untung. Maka sifat pelit nyengiti apa enggak? Nyengiti apa enggak? Jenengan sengit karo wong pelit. Jangankan jenengan wong pelit karo wong pelit ki pada sengite. Maka pengajian adalah memberantas sifat-sifat pelit, sifat-sifat cicak di masyarakat. Maka yang jadi petani rajin sholat, rajin ngaji. Yang jadi pedagang jangan lupa sembayang. Yang jadi RT ajak kelawan karo sholate. Jadi RW aja sekarepe dhewe. Sing dadi kuwu nek ngomong kudu bisa digugu. Pak Kuwu yang cincinnya ali-aline sakeong-keong. Yang jadi kuwu nek ngendikan kudu bisa digugu. Yang jadi camat aja camat comot. Camat. Yang jadi polisi ngger menteng kelek ning tengah gili, hati-hati malaikat saben detik mendalangi. Orang ibune berangkat ke pasar naik motor pakai sendal jepit bet ditilang. Sebentar jenengan ngeprokin apa? Kasihan Pak Polisi langsung pucet. Maaf ya Pak Polisi, aku jadi nggak enak. Kita jangan menghakimi orang. Beliau berseragam, niatnya ngabdi di masyarakat. Betul Pak staf ahli. Karena yang berseragam pun punya niat cari maisha. Kalau ada gajinya insya Allah kanggo ngempani anak bojo. Yang di TV itu kan hanya oknum. Polisi banyak yang tahfidz Quran. Polisi banyak yang pada pinter maca Quran. Polisi banyak yang pada pinter ngaji. Betul Pak Polisi? Terima kasih Pak Polisi kerso hadir di sini. Tidak hanya niat ngaji tapi beliau hadir dalam rangka dandanin citra polisi. Loh, kita nggak boleh menghakimin orang, apalagi nyebut salah satu polisi dengan sebutan oknum yang tidak bertanggung jawab. Beliau insya Allah hari ini datang dengan pangkat baloknya 3, nanti pulang langsung mawar 1. Sekarang masih AKP, nanti pulang langsung kompol. Yang jadi polisi mentengkelek nih tengah ngili ngati-hati malaikat saben detik mendalangi. Yang jadi pejabat sholat jangan sampai telat. Yang jadi staf ahli janji-janji wajib ditepati. Direktur saya nggak berani, takut disiram air. Beliau ini ketua direktur PDAM Kabupaten Indramayu. Salah dikit disemprot kan bahaya. Beliau insya Allah jadi ilmunya kayak air mengalir sampai jauh sono. Makasih ya Pak Adi udah hadir langsung. Yang jadi staf ahli wajib janji-janji ditepati. Yang jadi kiai, oh kalau kiai saya emang gak berani. Kiai gurunya saya. Yang jadi mumpuni bisa ngomongi kudu bisa ngelakoni. Ajajar koni bisa ngajar udah bisa ngelakoni. Jam berapa Bu? Jam 10. Jam 10? Oh, jam 10 waktu Indonesia suka hurip. Jadi kalau di suka hurip itu jamnya mundur. Oh, berarti suka hurip orangnya pada pinter. Saya yang dipinterin.
Orang naik saya jam 10 kurang seperempat. Jam 11 lebih seperempat, Bu. Maaf Kiai, kalau di sini di Sukahurip sholat duhur jam berapa Kiai? Setengah 12. Setengah 12. Ini ngajinya sampai jam 2. Berarti sholat duhurnya jam berapa sini? Setengah 3. Ya Allah. Jadi modelnya orang Sukahurip kalau duhur ke ngasar ke maghriben. Ya Allah, mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Masjid adalah tempat terbaik untuk membentuk karakter kita manusia. Maka kita semuanya berangkat ke Masjid Al-Ikhlas. Setiap kita boleh jadi makmum, tapi enggak setiap kita boleh jadi imam. Ini berarti masyarakat masjid, masyarakat demokrasi. Setiap kita yang sugih ayu melarat pun boleh jadi makmum, tapi enggak setiap kita boleh jadi imam. Karena imam di masjid dipilih itu karena pakai syarat, maka enggak sah hukumnya. Orang yang makmumnya ternyata lebih fasih ketimbang imamnya, seorang makmum tidak sah bermakmum kepada imam yang celo alias cedal bolehlah. Cara sini pelo, orang Cilacap ngomongnya celo. Di sini enggak sah seorang makmum yang fasih bacaan Qur'annya dia bermakmum kepada imam yang pelo alias cedal. Maka imam di masjid, imam Masjid Al-Ikhlas dipilih pertama karena fasihnya. Ternyata sanad ilmunya jelas, mondoknya di mana, gurunya siapa, itu penting. Karena buat nyupirin masyarakat sesuka hurip gak boleh sampai beda tujuan. Yang kedua dipilih karena alimnya, amilun bil ilmi, punya amal di ilmoni, punya ilmu di amalna. Mondok lama di pesantren tapi gak mau ngabdi di masyarakat, ilmunya mubadzir. Berarti punya ilmu, ilmunya banyak, cuma digeletakkan saja. Digeletakkan. Dijorkan. Dibiarkan, ya Allah. Gara-gara ketemu pelok jadi lupa. Punya ilmu, ilmunya dibiarkan saja, namanya mubadzir. Punya ilmu buat minterin wong, namanya madorot. Ilmu yang bisa manfaat bila dipraktikkan dengan amal dan dibuktikan dengan hidayah, maka ilmunya bisa manfaat. Sampai imam masjid, imam salat jamaah dipilih karena fasihnya, yang kedua karena alimnya, yang ketiga karena umurnya. Tua banget aja, kenomen banget aja. Lah imam salat tarawih kenomen. Gue ngimami bantere karo gigi papat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim dolin amin tulit dul bablas langsung salam. Makmume tua-tua plus lemu-lemu. Angel gue ngimbangi mak gelendung. Yang tua aja Bu baru sujud kepalanya mumet. Lah kok makmume kebanteren. Wong makmume benembe tahiyat ngacuna jari telunjuk, imame wis salam. Wong aku nembe salam madhep sebelah nengen, sing sebelah kiri salam madhep kiri. Nek salam madhep depan dadi bingung. Wis apa dhisik sing bener. Tua banget aja, kenomen banget aja. Lah imam salat tarawih umure 70 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Harokemanirokemin. Setengah 11 bengi nembe rampung. Kenomen banget aja, ketuaan banget aja. Imam sholat jamaah dipilih karena alimnya, karena umurnya, karena fasihnya. Dan yang keempat tentu karena tuhibbul ru'yah. Saya ulang. Tuhibbul ru'yah. Mana imam sholat jamaah yang paling disenangi oleh masyarakat. Kalau ada imam sholat
kok disenangi, disukai oleh tetangga lingkungan, berarti tidak hanya fasih secara bacaan Qur'annya, tapi fasih dalam kelakuan sehari-harinya. Maka yang jadi direktur PDAM, yang jadi camat, jadi kuwu, yang jadi staf ahli, yang jadi pejabat pun harus menjadi pejabat yang tuhibbul ru'yah, yang dicintai oleh masyarakat, yang disukai oleh tetangga lingkungan. Kalau ada pejabat yang disukai oleh tetangga lingkungan, berarti tidak hanya bisa memimpin, tapi mampu menjadikan contoh teladan bagi masyarakat. Amin Allahumma. Oh ya, tepuk tangan dulu nggak apa-apa. Ini udah jam 11 lebih, Bu. Sebenarnya gini, Bu. Aslinya ini takmir Masjid Al-Ikhlas itu nggak kebagian jadwalnya saya. Ini saya udah 3 hari belum pulang ke rumah. Gimana Kiai? Oh gitu, katanya masih disegel alias masih single, jadi nggak apa-apa kalau keluyuran. Justru Pak Camat, saya berangkat dari kemarin tanggal 27 September. Sampai sekarang ini belum pulang ke rumah. Bahkan tanggal 27 September persis hari ulang tahun saya yang ke-27 kemarin. Justru saya malah nggak merayakan apapun. Saya malah berangkat ke pengajian dan di pengajian yang saya tuju persis dari ulang tahun itu malah daerah pelosok Gunung Minang-Minung. Pokoknya di sana gunung, di sini gunung, ketemunya malah pada bingung, Bu. Kalau saya niatnya ini niat ngartis ataupun saya niatnya foya-foya ura-ura, saya niatkan saya ulang tahun, apalagi cantik banget tuh tanggal 27 September ulang tahun yang ke-27. Tapi saya mikir ya, kalau saya ulang tahun dirayakan udah maju hari maju tua. 27 tahun masih nom apa udah tua? Masih nom? Makasih. Saya nggak minta apapun dari orang tua saya, bahkan saya pulang pengajian malam 27-nya saya kaget di rumah malah banyak kue, macem-macem kue. Entah kue dari mana itu saya juga nggak tahu. Malah saya sampai hari ini belum sempat tiup lilin ya enggak, motong tumpengnya juga enggak. Saya cuman kalau sholat itu saya cuman ngucap begini, ya Allah paringilah bapak mamake kula urip barokah, kakang mbak yune kula urip barokah, adik-adine kula urip barokah. Saya terus baru doain diri saya sendiri, lan muga-muga aku urip sing barokah. Zikir sholawat wajib harus ketika lebar sholat. Tapi saya kalau doa nggak minta macam-macam, cuma kepingin urip barokah. Akhirnya nggak diminta, malah dikasih sama Gusti Allah. Itu yang saya pikir. Sampai hari ini saya datang di sini, sebenarnya saya nggak minta. Tapi wasilah panitia saya didatangkan di sini. Malah ketemu juga sama Pak Camat beserta istri. Istrinya rawuh nggak Pak Camat? Yang mana? Oh ya Allah Bu Camat, dari tadi lenceng kagak tahu. Pak staf ahli alhamdulillah. Kalau Pak staf ahli hari ini bujang ya? Oh ya hari ini bujang. Karena nanti kalau pulang ke rumah udah beda status lagi. Alhamdulillah. Saya kepanggil sama masyarakat Sukaurip KB wonten ing mriki. Maka saya nggak minta, tapi Allah ngasih. Sampai saya bilang, saya baru lulus S1 ya Allah. Kepingin sebenarnya malah ngucap nggak pas lagi doa. Lagi pulang pengajian, gara-gara di pengajian ada orang nyebut saya pakai titel SPDILC. Duk buatin aku. Uli sekangen di itu titel anak LC nih barang. Maaf kalau LC itu kayaknya rata-rata lulusan dari Kairo, dari Mesir. Dan mohon maaf kalau LC itu belum legal di Indonesia. Betul nggih? Belum legal itu kalau status LC. Cuma memang lulusan dari Kairo ataupun luar negeri. LC itu kalau nggak salah lisensi. Betul lisensi. Lah saya kaget ini titel kok malah SPDILC. Dek saya ngebatin. Saya baru lulus S1, fakultas saya fakultas dakwah. Jurusan saya bimbingan konseling Islam. Saya lulusan dari Universitas Sarifuddin Zuri Purwokerto. Dan saya ngucap, saya kepingin lanjut kalau begini ya Allah. Biar orang gak salah nyebut titel. Saya juga gak penting amat masalah titel.
Cuma gara-gara disebut SPDILC, saya kepingin lanjut S2 ya Allah. Saya ngucap begitu, kemarin tanggal 26 September rektor saya telepon. Romo Kiai Haji Rokib dari Universitas Syarifuddin Zuhri ditelepon. Mumpuni, ini Mumpuni tiap hari kan ngabdi di masyarakat. Ya walaupun dapat duit bisa roh, tapi kan ya tetap ngabdi ya Mumpuni. Iya, nggih Kiai. Begini Mumpuni, saya anugerahkan Mumpuni, silakan Mumpuni dapat program S2 beasiswa di kampus kami Universitas Syarifuddin Zuhri. Begitu bilangnya rektor saya. Makanya kemarin saya nggak potong tumpeng. Udah dipotong duluan sama rektor saya soalnya. Saya dapat kabar saya dapat program beasiswa S2. Ini adalah hadiah terindah saya di tanggal yang cantik dan tahun yang cantik. Gini ku 17 September, umur saya 17 tahun. Cuma belum ada yang ngasih kado sarung seisi-isi nih Bu. Sebenarnya bukan belum ada, tapi belum ada yang mau begitu soalnya Bu. Sarungnya udah ada, isinya aja yang belum. Karena memang saya bilang sama Kiai saya, Kiai kalau saya nikah ini bagaimana ya? Ya silakan Mumpuni, mau sekarang juga mangga, besok-besok juga silakan. Yang terpenting cari yang sekufu. Yang sekufu itu bukan maksudnya cuman setara, itu tidak, tapi yang mampu mimpin kamu. Unje, Kiai jenjenje. Akhirnya ini sampai sekarang belum datang tuh sarung. Maka saya manut sama Kiai saya, alhamdulillah sudah jam 11:30. Insya Allah sampun cekap pengajian hari ini. Karena kita mulai gasik betul, jam 10 kurang seperempat saya sudah naik. Inilah kami Pak Camat, Pak Direktur PDAM, Romo Kiai, Pak Kuwu, Pak Staf Ali. Luar biasa, ini kami warga masyarakat dan Masjid Al-Ikhlas. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya sudah berjuang luar biasa. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Saya harap 2-3 menit saja nanti doakan diimami langsung oleh Romo Kiai ataupun Bapak Kiai kangge rasa takdim kami santri kepada Mas Syekh wonten Sukahurip menika. Saya belum diberikan izin dan belum dikasih mandat oleh Kiai kami untuk memimpin doa. Yang pertama karena saya perempuan, yang kedua saya belum nikah jadi belum dapat izin dari Kiai kami. Sekaligus kami nanti ikut hikmat mengaminkan doa dari Romo Kiai dalam rangka kita minta ziyadah doa. Minta barokah dari para masyayikh sesepuh di Sukahurip. Yang pertama mudah-mudahan kita semua hadir di sini ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, diberikan zuriat yang soleh solihah, keluarga yang ahli ibadah, keluarga yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Doa diimami oleh Romo Kiai utawi Bapak Kiai, Bapak Staf Ali, terima kasih telah mewakili Ibu Buati, terima kasih Pak Kuwu, Pak Ketua PDAM, Pak Camat, terima kasih Forkom Pincam, Romo Kiai, MBC, matur sebasaun kerso hadir langsung. Mudah-mudahan setelah doa jenan kondur wilujeng widodo lir ingkali saki sambil kalau menopo sakit pinanggi maliwatan ing sanes majelis. Sekian dari kami, segala kekurangan kehilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.